Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Lubis beserta teman saya. Dan saya Hafsa Dongoran. Berikut penjelasan dari kami dan akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rifki Lubis. Terima kasih. Yang pertama itu ada BMT yang merupakan kepemilikan dari Baitul Mal wa Tamwil, atau dengan kata lain Baitul Mal wa Baitul Tamwil. Secara harfiah atau lakhawi Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi hingga sampai pertengahan abad Islam, di mana Baitul Mal itu sendiri berfungsi mengumpulkan sekaligus mentasyafukan dana sosial. Sedangkan Baitul Mal itu sendiri merupakan lembaga bisnis bermotif laba. Berikut prinsip utama BMT, yang dimana dalam pelaksanaan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama, yakni sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keterpaduan. Yang ketiga, kekeluargaan. Dan keempat, kebersamaan. Yang kelima, kemandirian. Dan yang keenam, profesionalisme. Dan yang ketujuh yaitu istiqomah. Dan prosedur pendirian ini pada BMT tersebut merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, yaitu lembaga keuangan yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat atau disebut dengan KSM, yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan atau dengan lembaga lainnya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, peran BMT di masyarakat adalah menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. B. Melepas ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih tergantung rentenir ini disebabkan karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. C. Melakukan pembiayaan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembiayaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah atau masyarakat umum. D. Menjalankan keadilan ekonomi masyarakat. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Yang keempat, ciri-ciri utama BMT. A. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Yang B. Bukan lembaga sosialisasi, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat. C. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Yang D. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang atau seseorang dari luar masyarakat tersebut. B. Simpanan. 1. Pengertian simpanan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang direncanakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposit, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan juga diartikan uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau account. Mana macam-macam simpanan ini terbagi menjadi empat simpanan. Yang pertama, simpanan pokok, wajib, sukarela, dan investasi pihak lain. Yang dimana simpanan sukarela ini menjadi dua karakter jenis. Yang pertama itu titipan dalam bentuk titipan atau disebut dengan kata lain wadiah.
yang dapat diambil pada setiap saat. Titipan wadiah ini terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad damanah dan wadiah amanah. Yang kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil atau disebut dengan kata lain mudharabah. Nah, tiga yaitu rukun dan syarat simpanan. Yang pertama itu orang yang menyimpan barang, dan kedua orang yang menitipkan barang, dan yang ketiga ijab dan qabul. Prinsip mudharabah. Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk mengembangkan dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, di antara lainnya fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau disebut dengan pengelola. Mudharabah disebut juga dengan istilah yaitu qirab. B. Prinsip wadiah. Prinsip wadiah ini merupakan prinsip wadiah yad amanah yang ditetapkan pada produk rekening giro secara umum. Wadiah adalah akad penitipan barang dari pihak yang mempunyai barang atau uang kepada pihak yang menerima titipan tersebut, dengan catatan kapanpun titipan diambil oleh pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang yang dititipkan tersebut, dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. D. Pengertian akad mudharabah. 1. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dar, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya atau menjalankan usahanya. Mudharabah berasal dari kata ad-darabi fil ardi, yaitu kepergian atau urusan dagang. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudharib bertindak sebagai pengelola. 2. Landasan syariah. 1. Al-Quran. 2. Al-Hadis. 3. Jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah terbagi menjadi 3 bagian. 1. Mudharabah mutalaqah. Yang kedua mudharabah muqayyadah. Yang ketiga mudharabah musytarakah. 4. Berakhirnya akad mudharabah. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Yang A. Dalam hal tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang B. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang C. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang D. Pengelolaan dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah harus beretikat baik dan hati-hati. Yang E. Modal sudah tidak ada. E. Tahapan perhitungan bagi hasil. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di mana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul mal, dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang kedua, menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Yang ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Yang keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Yang kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Sekian dari presentasi saya dan teman saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.